Hengki Sembala, mahasiswa akuntansi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus PT Barbatos dalam rangka audit laporan keuangan per 31 Desember 2015. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengidentifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Jawabannya di sini yaitu yang pertama pengendalian umum. Di situ terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ruangan penyimpanan data dan informasi dilengkapi dengan alarm kebakaran dan kemungkinan tidak dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran. Untuk hal ini adanya pengendalian seperti ini agar data-data penting dapat terselamatkan dan tidak terbakar. Yang berikut, yang kedua yaitu tidak adanya asuransi untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana. Yang ketiga, data informasi tidak dilengkapi dengan antivirus. Yang keempat, data pengelolaan data informasi akuntansi perusahaan tidak dilengkapi dengan alat UPS untuk antisipasi perubahan tegangan listrik. Yang kelima, kemungkinan ruangan komputer tidak dilengkapi dengan kamera pengintaian untuk antisipasi adanya penyusup. Untuk yang kedua, pengendalian aplikasi input. Terdapat dua poin. Poin yang pertama yaitu walaupun ruangan komputer tidak boleh ada yang masuk kecuali staf TI, tetapi kemungkinan komputer tidak dilengkapi dengan password atau perubahan password secara periodik. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi input. Di sini ada dua poin, yaitu yang pertama walaupun ruangan komputer tidak boleh ada yang masuk keluar kecuali staf TI, tetapi kemungkinan komputer tidak dilengkapi dengan password atau perubahan password secara periodik. Yang kedua yaitu aplikasi data tidak dilengkapi dengan PIN sehingga rentan akan penyalahgunaan data. Yang berikutnya pengendalian proses. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian penjualan. Di bagian penjualan pada praktik yang sehat suatu sistem akuntansi, suatu bagian diberikan batasan terhadap kegiatan yang dilakukan pada bagian penjualan. Hanya memiliki wewenang sampai batas input. Dan yang bertugas melakukan edit adalah bagian lain yang berada di bawah kontrol bagian lain. Jika hal ini tidak dilanjutkan, wewenang edit yang dimiliki bagian 3. Jika hal ini tetap dilanjutkan, wewenang edit yang dimiliki bagian penjualan bisa disalahgunakan dalam proses pembuangan daftar order penjualan apabila terjadi perbedaan dengan order penjualan lain. Maka dilakukanlah perbaikan pada proses order berikutnya. Berikutnya yang kedua bagian operator TI. Sini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama tidak ada kontrol terhadap bagian TI, padahal untuk suatu sistem penjualan bagian ini memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Yang berikutnya bagian TI seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemuktahiran buku besar penjualan, karena yang memiliki tanggung jawab untuk buku besar adalah bagian akuntansi. Yang berikutnya bagian akuntansi. Ada dasar pemutahiran buku besar penjualan yang ada terlalu sedikit. Saat ini bagian akuntansi sudah bisa melakukan penjurnalan hanya dengan dokumen slip tagihan dan daftar tagihan. Jadi pada dasarnya praktik yang dilakukan ini kurang sehat. Seharusnya proses perbandingan antara faktur penjualan dengan slip tagihan dokumen juga pengiriman juga harus dilakukan oleh bagian akuntansi, walaupun hal ini sudah dilakukan oleh Departemen Kontrol Persediaan. Yang berikutnya praktik yang sehat. Masing-masing bagian memiliki wewenang yang tidak seharusnya dikerjakan oleh bagian tersebut, sehingga yang telah dijelaskan seperti yang telah saya jelaskan di atas. Yang berikutnya pengendalian output. Di sini setiap laporan keuangan, penjualan dan dokumen sumber tidak disimpan dalam bentuk hard copy, tetapi hanya disimpan dalam bentuk soft copy. Untuk soal yang kedua yaitu tentang mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang telah teridentifikasi tersebut. Yang pertama yaitu perangkat komputer tidak dilengkapi dengan antivirus, sehingga kemungkinan untuk kehilangan datanya itu sangat besar. Yang berikutnya, semua proses penjualan diproses semuanya di bagian komputer. Jadi kesalahan pada bagian ini sulit untuk diketahui karena bagian lain menerima data setelah diolah di bagian komputer. Jadi peran bagian komputer di sini sangat penting dalam proses penjualan.
Berikutnya soal ketiga yaitu kita menyusun risiko salah saji material terhadap asersi transaksi atau akun terkait dan menentukan signifikasi risikonya. Anda harus mengidentifikasi asersi pada transaksi atau akun level yang menentukan risiko salah saji material terkait. Di sini saya sajikan dalam bentuk tabel. Untuk bagian asersinya ada 3 bagian, yaitu kelengkapan, keberadaan, dan keakuratan. Untuk bagian kelengkapan, risiko salah saji materialnya itu ada 2, yaitu memastikan bahwa semua penjualan sudah dibuat faktur, dan yang kedua, seluruh penjualan telah dibuktikan ke dalam daftar penjualan dan buku besar. Untuk tingkat risikonya sedang. Yang berikutnya asersi keberadaan. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu seluruh penjualan yang dicatat merupakan pengiriman aktual kepada pelanggan perusahaan. Untuk tingkat risikonya di sini sangat tinggi. Yang berikutnya memastikan faktur penjualan sudah cocok dengan dokumen pengiriman dan order penjualan. Ini tingkat risikonya rendah. Berikutnya risiko salah saji material yang ketiga yaitu memastikan seluruh penjualan terjadi pada periode yang tepat. Di sini tingkat risikonya rendah. Yang berikutnya asersi keakuratan. Di sini risiko salah saji materialnya terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama memastikan faktur penjualan telah disiapkan dengan benar. Ini tingkat risikonya sedang. Berikutnya memastikan bahwa penjualan kredit sudah diinput pada daftar piutang. Ini di sini tingkat risikonya sedang juga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.